PT Produksi Ban Gajah Tunggal di Tangerang. Nah, di situ udah lumayan lama dari zaman masih bujangan sampai nikah. Akhirnya saya memutuskan keluar riset buat usaha. Sebetulnya saya masuk PT itu pun perjuangannya besar dulu. Cuman saya berpikir lagi, insting saya itu ke arahnya usaha gitu, pengen usaha lah artinya. Dan saya pun yakin kalau rezeki itu bukan cuma di pabrik. Ya kalau mulai usaha jangan kebanyakan mikir. Jangan gitu. Iya, artinya kita memulai usaha dari yang terkecil pun nggak masalah. Dari modal terkecil pun, intinya pertama peluang, kedua kita berani. Jangan mikirin dulu hasil. Masalah untung rugi, gagal sekalipun nggak masalah, namanya usaha. Yang penting udah nyoba, berani nyoba. Oke, sekarang kita mau buat apa nih, Kang? Buat es tape. Tape. Ya. Ini tapenya ya. Satu dus gini ada berapa piece sih? Satu dus itu ada 50. Ada 50. Iya, tapenya kayak gini. Ini isinya ya. Iya. Ini order langsung dari Cirebon. Dari Cirebon ya, kebetulan produksinya masih saudara. Oh, saudara sendiri nih yang produksi. Iya, Satu cup biasanya pakai berapa bungkus, Kang? pakai 2. 2 bungkus. Jadi biar lebih dominan aja rasa tapenya gitu. Kalau satu kurang gitu. Kalau tape kayak gini tuh ketahanan lamanya sampai berapa hari? Apa berapa minggu? Tape ini kalau posisi dia udah matang sempurna, dia bisa nyampe 2 minggu. 2 minggu minggu bahkan ya? lebih loh. Iya. Malah dia lebih lama lebih manis. Oh gitu. Iya. Lama lebih manis. Tapi dia ada masa expired nggak gitu? Ya ada pasti. Kalau udah mulai kayak jamur, udah tumbuh jamur gitu ya mending jangan dimakan. Makanya jangan ya. Lanjutnya kita kasih air gula. Nih ya, jadi komposisinya itu tape sama air gula aja nih. Air gula. Satu cup ini tapenya isi 2 bungkus. 2 bungkus. Apa nggak rugi itu, Kang? Satu cup isi 2 bungkus. Iya, kita lebih ngejaga rasa sih Om. Jadi Jaga kualitas ya. jaga kualitas lah ya. Kalau keuntungan kan makin banyak orang suka kan ya, mudah-mudahan makin laris gitu. Juga airnya pakai air gula batu. Pakai gula batu. Ya, Jadi bukan pakai gula pasir gitu ya. bukan. Tujuannya Jadi kadang nyoba pakai gula biasa tuh rasanya kurang. kurang. Kalau pakai gula batu kan lebih enak lah. Nah, kalau gula batu kan di sini kan agak lumayan susah ya. Susah. Jadi dari sono juga. Oh, dari Cirebon juga. Dari Cirebon juga. Jadi bahan dari sono semua. Udah nih ya. Nah, teksturnya sederhana sih. Sederhana ya. Sederhana, cuman kenapa kita nggak pakai topping? Banyak orang minta pakai topping gitu. Cuman kita lebih menjaga yang originalnya lah gitu. Kalau kebanyakan topping ntar rasanya rubah, rasa tapenya hilang. Menghilangkan originalitasnya. Iya. Ini harganya Rp5.000 5.000. satu cupnya. Ya. Berjualan sehari minimal 150. Kalau lagi rame bisa sampai 250 cup, 300 cup. 150 nyampe 300 ya? Iya. Berarti kalau lagi sepi 150. 150 dapat alhamdulillah. Berarti
nerima omset sehari biasanya bersih berapa? Menerima omset sehari bersih ya sekitar 400-an, 300-400-an minimal bersih ya. Minim ya, 300 nyampe 400 itu. Iya bersih. Untuk saat ini omset paling gede suka dapat berapa nih? Paling gede relatif kalau kayak Sabtu Minggu itu bisa sampai 800, 700. 800 sampai 700. Iya. Bersih ya. Iya. Kang, pertama kali awal jualan es tape ketan ini dulu inspirasinya dari mana sih Kang? Bisa diceritain nggak? Inspirasinya, kalau inspirasinya kan dulu kan zaman sekolah STM. Setiap kali bolos saya pasti nongkrongnya di tukang es tape. Es tape itu. Nah, sampai saya dewasa punya anak, sampai sekarang anak 2 alhamdulillah masih jajanan ini di kampung saya. Dan penjualnya pun masih sama. Kayak saya terinspirasi, wah kayaknya kalau dibawa ke Tangerang ini kuliner ini, jajanan ini, mudah-mudahan di sini banyak peminatnya, mudah-mudahan banyak yang suka lah. Apalagi kan kalau kayak perantauan orang-orang Cirebon melihat gitu es tape, wah khas nih, pasti insya Allah pasti pada mampir, pasti pada paham gitu, wah ini benar orang Cirebon, asli Cirebon gitu. Awalnya inspirasinya. Awalnya ya. Dulu pertama kali buka usaha es tape butuh modal berapa sih Kang? Modal ya relatif sih, enggak ya terjangkau lah, bisa dari modal kayak awalnya gerobak ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 udah jalan. 4 sampai 5 juta. Iya, udah bisa jalan satu tempat. Nah, biasanya kalau untuk modal belanja per hari itu suka ngabisin uang berapa Kang? Belanja per hari kalau kita kan biasanya paling kurang lebih satu hari modal sekitar 200.000. ya, Untuk beli untuk gula, es, sama tapenya itu ya. sama ya. Kalau tapenya sendiri itu ngambilnya di mana Kang? Kalau tapenya sendiri itu produksi di Cirebon, asli sana, nggak ngambil tape di lain-lain, jadi rasanya khas gitu. Sehari itu biasanya nyetok berapa box atau berapa tape gitu? Per hari kalau untuk cup biasanya minimal 150 sampai 250 cup sehari. Sehari itu ya. Ya. Kalau untuk tapenya sendiri itu nyetok berapa tuh? Untuk tapenya sendiri ya kurang lebih satu hari bisa 7 sampai 8 dus, 8 box. 7 sampai 8 dus. Iya. Itu untuk sehari habis ya. Sehari ya. Sempet ada keraguan nggak Bang waktu pertama buka usaha kayak gini gitu? Ya pasti ragu karena dia baru buka pun orang-orang tuh awam, ini es apa kan gitu. Es tape kok dijadikan es gitu, kayaknya aneh gitu, tapi ya alhamdulillah gitu, 1-2 nyoba akhirnya pada suka. Ya, intinya itulah, kalau kita berani nyoba gagal sekalipun kita bisa nyoba lagi. Harapannya ya untuk kondisi perekonomian sendiri sekarang kan memang lagi lemah ya. Harapannya buat pedagang-pedagang kecil kayak kita, pengusaha kecil kayak kita tuh ya diberi sehat dan mudah-mudahan segera pulih lah kondisi ekonomi Indonesia khususnya, biar pedagang-pedagang kecil kayak kita ini tetap bertahan. Oke nih Kang, buat teman-teman yang ada di Tangerang kalau mau cobain es tape ketan bisa datang ke mana lokasinya? Lokasi bisa datang ke Cisere Bitung, Desa Kadujaya. Pokoknya patokan dari rumah makan Padang Gumarang itu, masuk aja. Kita berlokasikan di depan bengkel motor juga, bengkel motor kita juga. Bisa juga datang di area di Cikupa, Sukamulya Cikupa, itu dekat King Futsal. Kurang lebih sekitar 50 meter lah dari King Futsal. Berarti ada 2 cabang ya? Ada keseluruhan 5. Ada 5 cabang. 5 cabang. Ini cabang yang ke? Ini cabang ketiga. Cabang yang ketiga. Ya, 3. Di antara ke-5 cabang itu omset yang paling gede yang di mana Pak? Yang paling besar di Sukamulya. Yang di Sukamulya. Iya.
Biasanya berapa tuh? 1 jutaan. 1 jutaan itu ya? Iya. Paling gede? Paling besar segitu 1 juta. Paling gede 1 juta. Satu waktu itu pernah. Satu Karena, karena kadang ada yang model kayak pabrik mesen jam istirahat mesen 50 cup gitu. Bang, itu kan di spanduk ada manfaat dan kegunaannya tape ketan ya? Ya, Bisa dijelaskan Bang manfaat dan kegunaannya apa aja tuh Bang? manfaatnya ya melancarkan pencernaan. Karena ini kan tapenya kan alami juga ya. Kita nggak mau pakai yang bahan-bahan aneh-aneh lah. Kayak gula juga, gulanya gula batu. Karena ya menjaga buat orang biar kadar gulanya nggak terlalu tinggi gitu. Oke. Oke nih buat kalian yang ada di Tangerang, teman-teman yang tinggal di Cisere tepatnya bisa cobain langsung nih es tape ketan. Ini lokasinya ada di Bitung apa? Itu Ada di Bitung, Cisere. tepatnya di Cisere, di belakang rumah makan Gumarang ya? iya. Di belakang rumah makan Gumarang. Biasanya buka dari jam berapa Kang? Buka start dari jam 9 Sekitar jam 9 ya, sampai jam sampai jam 8 malam. 8 malam. Di sini buka jam 9 sampai jam 8 malam. Harganya 5.000 per orang.